Ini dia podcast pilihan yang bisa kamu dengarkan, Podme Highlight. Pada dasarnya keterbatasan tuh akan selalu ada. Kayaknya sama pandemi ini ketemu teman di Skype lebih bagus ketemu begitu lah. Film terbaru yang udah cukup lama ditunggu-tunggu yaitu Godzilla vs Kong. MJ Listener, Yusa dan Lin, balik lagi nemenin kamu semua ya. Nah, MJ Listener silahkan follow Instagram MJ Radio Network di @mjradio_network dan subscribe YouTube channel kita di MJ Radio Network. Serta MJ Listener juga bisa download aplikasi medcom.id di Play Store dan App Store. Karena kalian bisa lihat hari ini yang take over siaran hari ini melalui aplikasi Medcom. MJ Listener juga mau ikut ngobrol bareng kita juga bisa, telepon kita di 021 581 2088 atau bisa di WhatsApp 0812-9872-5501. Yes. Nah, tadi di awal kita juga sudah membahas tentang HUT TNI dan juga prajurit yang membantu anak-anak di Papua nih Kak Kalin. Iya. Terus kan berbicara mengenai pendidikan, ada komunitas Sobat Mengajar Indonesia telah melaksanakan pengabdiannya yang ke-6 pada 23 Agustus 2021 silam. Komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan tersebut berhasil menjangkau 28 sekolah di wilayah pelosok Banten. Wow, kebetulan saya orang Banten. Sama, saya Jangan-jangan juga. saya salah satu orang yang dibantu waktu itu ya. Oke, untuk selengkapnya sekarang kita sudah terhubung dengan Gianluigi Fahrezi, sukarelawan Sobat Mengajar Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Gian. Halo, waalaikumsalam, ya Kak. Sehat Mas Gian? Alhamdulillah. Dipanggilnya Gian atau Fahrezi nih? Fahrezi saja Kak. Oh Fahrezi. Mungkin baik MJ Listener yang belum tahu nih Mas Gian, apa itu komunitas Sobat Mengajar? Nah, boleh ceritain nggak sedikit ya tentang Sobat Mengajar Indonesia ini? Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Komunitas Sobat Mengajar Indonesia adalah komunitas yang didirikan pada tahun 2018 oleh Direktur kami Mustafa Al-Habib dan timnya yang merupakan alumni dari UIN Jakarta. Nah, dalam 3 tahun berjalannya, Sobat Mengajar telah berfokus dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah pelosok, terutama di wilayah pelosok Banten. Juga di dalam 3 tahun berdirinya Sobat Mengajar, alhamdulillah kami telah berhasil mengadakan pengabdian di dua wilayah penempatan, yaitu di Kabupaten Lebak dan di Kabupaten Pandeglang, dan telah menjangkau hampir 20 kecamatan, Wow. menjangkau 28 sekolah. Dan saat ini kami di dalam 6 angkatan yang telah berjalan telah memiliki lebih dari 400 relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Keren. Oke. Kegiatannya apa aja nih Mas Fahrezi? Iya, kegiatan utama yang dimiliki program Sobat Mengajar adalah kegiatan relawan mengajar dan relawan kesehatan, di mana relawan kami dibersihkan selama 1 bulan untuk mengabdikan dirinya di wilayah pelosok tersebut. Nah, selama kegiatan 1 bulan itu, relawan akan membawa berbagai program, terutama relawan mengajar akan membantu kegiatan belajar mengajar siswa sekolah dasar di sana dengan menerapkan metode pembelajaran aktif. Kenapa siswa sekolah dasar? Karena di sana kondisi siswa sekolah dasar cukup memprihatinkan ya, mulai dari infrastruktur maupun kualitas pengajaran gurunya gitu yang jarang masuk dan jumlahnya terbatas gitu. Bahkan ada satu sekolah yang 6 kelas 1 sampai 6 SD itu hanya memiliki 1 guru saja gitu, dan itu memang membutuhkan bantuan dari pihak luar untuk membantu kegiatan belajar mengajar gitu. Selain itu kami juga punya program pesantren kilat ketika bulan Ramadan dan program kurban di bulan Idul Adha yang dua-duanya juga sama-sama dilakukan di wilayah pengabdian Sobat Mengajar Indonesia. Oke. Mas Fahrezi, ini kalau boleh tahu Mas Fahrezi apakah sudah bergabung dari awal 2018 atau baru berapa tahun ke belakang? Oh iya, saya sendiri termasuk relawan baru ya. Saya adalah relawan kesehatan di angkatan ke-6 yang baru melakukan pengabdiannya pada bulan Juli lalu. Oh, Juli lalu. Berarti masih terhitung baru ya Mas Fahrezi ya? Aduh, iya. Nah, boleh diceritain nggak kenapa tertarik mengikuti komunitas ini? Oh, kalau awalnya itu saya kan saat ini sedang menempuh
kegiatan kuliah di semester 3 jurusan kesehatan masyarakat ya di UIN Jakarta. Cuma bisa dibilang saya ini termasuk angkatan COVID gitu kan. Yang karena saya merasa apabila saya hanya mengandalkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas saja, terutama kelasnya online gitu ya dari rumah masing-masing, saya rasa kurang cukup gitu untuk kegiatan edukasi saya pribadi gitu. Jadi memang saya mencari kegiatan liburan, terutama di bulan semester yang sekiranya bisa membantu dalam proses studi saya gitu. Dan di liburan semester kedua tahun lalu, alhamdulillah saya menemukan kegiatan program Sobat Mengajar, terutama program Sobat Kesehatan yang saya rasa cocok dengan jurusan saya, dan alhamdulillah saya juga merasakan manfaatnya gitu terhadap pelajaran program studi saya gitu. Oke, baik. Nah, bisa diceritain nggak sih suka dukanya Mas Fahrezi selama menelusuri tempat-tempat mengajar di Banten tadi itu? Oh iya, suka duka. Mungkin sukanya dulu ya. Sukanya itu ketika relawan ditempatkan di sana, ketika saya ditempatkan di sana itu Masya Allah pemandangan alam, kondisi masyarakat, serta tempatnya itu masih sangat terjaga dan alami gitu. Jadi bisa dibilang ketika tiba di sana kami juga sekalian cuci mata dan refreshing lah gitu. Karena di sana kami disajikan dengan pemandangan sawah, gunung, sungai dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat yang sangat suportif terhadap kedatangan kami karena misalkan memang butuh bantuan, sehingga kami pun sering diajak bercengkrama, diajak main dengan anak-anak, diajak jalan-jalan ke hutan, menyusuri hutan dan sebagainya. Untuk dukanya mungkin yang paling sulit mungkin karena sekarang eranya informasi ya, dan saya juga salah satu pengguna gadget yang aktif, ada beberapa wilayah itu memang tidak memiliki sinyal HP. Iya, sama sekali hilang gitu. Jadi ketika masuk wilayah itu seolah-olah kita sudah hilang dari peradaban gitu lah, karena sinyalnya nggak nyampe, dan untuk mendapatkan sinyal kita harus benar-benar mendaki ke tempat yang ada sinyal itu selama kurang lebih 30 menit berjalan kaki gitu lah, baru 30 menit Mas untuk mendapatkan sinyal. 30 menit berjalan kaki untuk mendapatkan sinyal. Sulit sekali. Ya terus? Ya, bahkan tapi nggak semua tempat ada seperti itu. Ada juga tempat yang saya tidak tahu kenapa ya ini Mas Mbak, ada satu tempat namanya Desa Cigemblong. Di sana sudah dapat sinyal, tapi anehnya itu HP-nya kalau misalnya mau dapat ditempel di kaca, masalah susah. Itu saya belum tahu sampai sekarang itu apa hubungannya, tapi ketika misalnya HP itu ditempel di kaca, saya dapat tuh sinyalnya, dan kalau digeser sedikit langsung hilang sinyalnya gitu. Jadi itu mungkin keseruan yang terjadi ketika menjadi relawan Sobat Mengajar Indonesia. Lalu Mas, tanggapan masyarakat sejauh ini ketika kalian berkunjung untuk mengajar, gimana Mas? Responnya gimana? Iya, untuk tanggapan masyarakat sendiri mungkin di angkatan saya, terutama angkatan ke-6, cukup menantang ya, karena kenapa menantang Mas? Karena tidak jarang ketika kami disajikan ke sana, kami justru disangka bukan mau ngomong aja Mas, kami disangka mau melakukan vaksinasi justru. Jadi banyak masyarakat yang ngumpet lah ketika awalnya tuh, yang ngumpet lah ketika kita datang ke sana gitu. Cuma alhamdulillah setelah kami lakukan pendekatan, kami bicara dengan pemuka adat setempat, dengan tokoh masyarakat setempat, perlahan-lahan warga desa pun membuka dirinya, dan malah kesini-sininya malah kami sering diajak main ke rumahnya gitu untuk makan bareng, untuk cerita, sering diberikan makanan, sering diantar makanan ke rumah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah respon masyarakat sih selalu baik dalam hal itu. Cuma mungkin awalnya saja untuk angkatan ini cukup menantang gitu. Oke, kalau lihat Instagram nih Mas Fahrezi, di Instagramnya kan terdapat open recruitment, donasi hingga kurban
Nah, boleh nih Mas Farizi sharing-sharing ke MG listener semua. Siapa tahu nih MG listener mau ikutan. Kak Kalin juga, Kak Putri juga. Boleh di-sharing, Pak Rezi? Oh iya, alhamdulillah saat ini Sobat Mengajar Indonesia sedang mengadakan rekrutmen kembali untuk relawan mengajar dan relawan kesehatan angkatan ke-7 untuk penempatan di bulan Januari dan bulan Februari. Rekrutmen dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 30 Oktober tahun 2021 untuk penempatan di wilayah pelosok Banten, pelosok Pandeglang, dan insya Allah kami ingin membuka tempat baru lagi nih Kak. Dan untuk bagi calon donatur yang ingin berdonasi bisa menghubungi Sobat Mengajar Indonesia atau langsung menuju rekening Sobat Mengajar Indonesia, yaitu di 8822 555 790 BSI atas nama Perkumpulan Sobat Mengajar Indonesia. Di berapa, maaf Mas? 8822 555 790 BSI atas nama Sobat Mengajar Indonesia. Oke. Yes. Mas Farezi tadi kan dibilang ada open recruitment ya. Nah, bisa disebutkan persyaratannya untuk relawan seperti apa? Iya, persyaratan untuk menjadi relawan Sobat Mengajar Indonesia adalah calon relawan merupakan mahasiswa aktif nih, Mas atau Mbak, mahasiswa aktif yang tersebar di kampus Indonesia. Jadi mau dimanapun dia, selama dia masih mahasiswa aktif, bisa sekali jika ingin bergabung dengan Sobat Mengajar Indonesia. Lalu setelah itu calon relawan diharapkan untuk membayar uang komitmen sebesar Rp150.000 serta mengumpulkan berkas-berkas persyaratan mulai dari CV, esai, terus berbagai foto dan sebagainya gitu. Lalu menjalani berbagai proses rangkaian seleksi mulai dari wawancara, studi kasus, hingga nanti akan ada pembekalan selain seleksi, yaitu khususnya untuk menyiapkan calon relawan supaya siap dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan ketika akan ditempatkan di wilayah pelosok nanti. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Oke, Pak Rezi, kalau ada pesan dan harapan dari Sobat Mengajar, silakan sampaikan Mas Farezi. Iya, Bismillah, tahun ini Alhamdulillah Sobat Mengajar sedang mengupayakan untuk membangun SMP Islam terpadu Sobat Mengajar di wilayah Kabupaten Lebak, tepatnya di Kampung Cirompang. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab Sobat Mengajar dan bentuk tindak lanjut kami dalam upaya pemataan kualitas pendidikan di pelosok Banten. Jadi selain itu, Sobat Mengajar juga insya Allah mulai tahun ini akan mencoba membuka pengabdian di wilayah baru selain di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang. Insya Allah tahun ini kami juga ingin membuka di Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu semoga upaya Sobat Mengajar Indonesia ini bisa mendapatkan support dari para pendengar dan kami serta dengan panitia yang bertugas diberikan kemudahan dan kelancaran dalam upaya kami untuk memberikan kebermanfaatan bagi sama. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih ya lagi Pak Rezi Pak Rezi. yang telah sharing-sharing ke kita. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama sehat-sehat selalu Sama-sama, ya, sehat Mas. selalu. Iya, makasih ya Mas. Selamat saya siang. Yes, terima kasih untuk kalian semua orang-orang baik di luar sana ya. Ya, nah tadi untuk MG listeners yang mau berdonasi untuk Sobat Mengajar ya, karena Yes. akan ada banyak kegiatan-kegiatan, bahkan pos-pos baru untuk Tuh. mereka mengajar nanti bisa didonasikan ke rekening BNI 8822 555 790 atas nama Sobat Mengajar. Sobat Mengajar.